Yo, welcome to my channel ya. Dan ya gak kerasa ya, musim summer 2020 ini berjalan dengan cepat ya. Karena banyak anime yang keren ya di musim summer ini. Tapi di musim depan atau fall nanti banyak juga anime yang gak kalah keren guys ya. Nah, pada video kali ini saya akan kasih tuh ya rekomendasi anime fall 2020 yang seru untuk kalian tonton tuh ya. Dan semoga aja semua anime yang saya sebut nanti ya lancar dalam perilisannya ya, dalam artian itu gak diundur gitu ya. Dan berikut 10 rekomendasi anime fall 2020 yang seru untuk kalian tonton. Attack on Titan final season atau season keempat. Aku dapat kabar dari situs Attack on Titan yang mereka bakal rilis tanggal 7 Desember nanti. Dan juga dari Crunchyroll ya, kalau Attack on Titan season 4 ini masih bakal rilis akhir tahun ya. Aku dapat info dari dua situs itu ya. Jadi ya kita tunggu aja akhir tahun ya, udah dipastikan kok bakal rilis tahun ini ya. Jadi santuy aja ya. Studio yang mengerjakan season keempat dari anime ini adalah MAPPA Studio. Berbeda dengan season sebelumnya yang dikerjakan Wit Studio ya. Semoga nggak mengecewakan ya MAPPA Studio. Dikisahkan di season ketiga akhir itu Eren dan kawan-kawannya itu keluar dari dinding ya dan menemukan sebuah laut. Kemungkinan besar di season keempat ini menceritakan antara kaum Marley melawan kaum Eldia. Bang, mereka berdua itu siapa, kaum Marley dan Eldia? Nah, Eldia itu dijulukan untuk orang yang tinggal di dalam dinding ya. Sedangkan Marley adalah orang-orang yang tinggal di luar dinding dengan teknologi yang canggih. Kemungkinan kaum Marley ini tinggal di seberang laut yang ditunjuk Eren di season 3 akhir itu ya. Ya, dan ada sebuah time skip ya dalam season keempat ini, terutama Eren nih perubahannya lebih drastis nih ya. Para kaum ciwi-ciwi ya, cewek-cewek pasti kelepek deh ya sama Eren nanti. Dan semua misteri bakal diungkap di season ini pokoknya ya. Ya aku sendiri itu nggak baca manganya sih ya, dan itu yang aku tahu apa yang bakal terjadi di season keempat nantinya ya. Yos, Attack on Titan season 4 atau Studio MAPPA semoga nggak mengecewakan ya. Dan Machi season ketiga akan rilis pada 3 Oktober nanti. Akhirnya waifu Lolipai kita balik lagi ya, si Dewi Hestia, si Boing ya, kembarannya si Uzaki musim ini. Kalau disandingkan dan pakai baju Sugoi Dekai, waduh kayak adik kakak tuh ya. Bel Cranel bermimpi ingin menjadi petualang paling hebat di seluruh daratan. Seketika hidupnya berubah setelah bertemu dengan wanita cantik bernama Ice One Landstein. Sejak saat itu Bel akhirnya memutuskan untuk menyaingi kemampuan Ice Wallenstein tersebut. Bersama dengan dewinya Hestia, Bel pun memulai petualangannya barunya di dungeon. Haikyuu to the Top season kedua akan rilis 3 Oktober. Sama kayak Danmachi ya, akan tayang 3 Oktober ya. Ini lanjutan dari Haikyuu to the Top musim winter yang lalu ya. Melanjutkan cerita Hinata, Kageyama, dan Karasuno dalam memasuki turnamen nasional. SMA Karasuno menghadapi SMA unggulan yang punya pemain nasional yaitu Inarizaki. Haikyuu ini semoga aja ya ada season 5 nya sih ya, karena cerita di manganya itu masih panjang walaupun manganya udah tamat sih ya. Contohnya aja Karasuno lawan Nekoma ya. Kayaknya Haikyuu bakal tamat di pertandingan Karasuno lawan Inarizaki doang sih ya kayaknya ya. Yang melihat episodenya yang apa ya bertamat jadi season 4 doang gak bakal cukup sih untuk menamatkan manganya ya, sayang banget ya. Paling enggak ada OVA-nya Karasuno melawan Nekoma, udah mantul tuh ya. Berharap aja guys ya. Maukah Koukou no Retouse Raihousa Hen atau season keduanya akan tayang pada 4 Oktober. Studio 8-bit yang membuat movie-nya kembali akan bertugas dalam pembuatan season kedua kali ini ya. Season satunya itu dulu digarap sama Madhouse yang rumor-rumornya yang jarang lanjut ke season 2 nya tuh, makanya pindah studio. Woi, Madhouse Studio gimana tuh nasibnya, no game no life ya.
mengisahkan murid sekolah sihir bernama Shiba Tatsuya dan Miyuki adiknya. Miyuki memiliki kemampuan sihir yang luar biasa dan dikagumi itu, sementara kakaknya dianggap sangat payah dalam hal sihir dan dihindari oleh sekitarnya. Tapi sebenarnya si Tatsuya ini memiliki kemampuan yang luar biasa tuh guys ya. Di season kedua ini ada heroin tambahan yang nampak kayak orang luar negeri gitu ya, bernama Angelia Kudo. Kayaknya dia itu bakal jadi fokus atau pusat cerita di season kedua kali ini ya, si Angela Kudo ini ya. Jujutsu Kaisen akan rilis 3 Oktober, digarap oleh Mappa Studio ya, kayak Attack on Titan ya, gak usah diragukan lagi. Pertarungan epicnya tuh grafisnya bakal bagus kayak The God of High School di musim ini ya. Yuji Taro adalah seorang siswa SMA yang berbakat dalam olahraga, khususnya lari itu. Namun ia tak tertarik dengan olahraga dan justru bergabung dengan klub penelitian ilmu gaib lah. Hari-hari biasa yang seharusnya ia jalani berubah ketika roh yang sebenarnya muncul di sekolahnya tuh ya. Beberapa alasan aneh, Yuji Taro ini seorang siswa berusia 15 tahun meskipun memiliki kemampuan atletis yang gila, namun dirinya itu lebih suka bergaul dengan klub gaib. Dia segera mengetahui bahwa okultisme sama nyatanya dengan ketika sesama anggota klubnya diserang. Sementara itu, Megumi Fushiguro yang misterius sedang melacak benda terkutuk kelas spesies dan hasil pencariannya telah membawanya ke Itadori. Nah, ini ceritanya tuh esper atau menangkap iblis atau roh gitu, kayak Aono Akorchis ya kalau kalian tahu. Adachi to Shimamura. Anime ini akan tayang 9 Oktober nanti ya. Yap, ada genre romannya ya, tapi pas aku cek trailer atau previewnya karakternya cewek semua anjir. Yang artinya ini anime Yuri gitu ya, cewek sama cewek gitu romannya. Ini Citrus Next Generation apa gimana ini ya. Anime ini menceritakan tentang dua siswi SMA, Adachi dan Shimamura. Keduanya itu menghabiskan waktu bermain pingpong di GYM sekolah atau berbicara tentang serial TV atau makanan favorit mereka, atau menghabiskan waktu bersama dengan tenang sementara mereka berdua itu memikirkan satu sama lainnya. Ya kayak menjalankan kehidupan seperti layaknya masa muda gitu ya, menjalankan sekolah gitu. Aku pikir ini anime ini lebih fokus ke slice of life sekolahnya sih. Higurashi no Naku Kokoro ni akan tayang pada 1 Oktober. Anime ini anime remake ya. Dulu anime ini rilis ya, pernah rilis yang judulnya itu sama, Higurashi no Naku Kokoro ni, yang berjumlah 24 episode yang tayang pada 2006 yang lalu. Desa Himamizawa, desa yang jauh dari pusat kota yang dikelilingi oleh kekayaan alam. Desa yang dulunya tenggelam di dasar bendungan, bahkan sekarang masih sama seperti dulu. Festival desa yang seharusnya itu membahagiakan semuanya justru menjadi awal rantai tragedi mengerikan yang tiada akhir. Ada pembunuhan berantai gitu ya. Yap, ini anime gore guys ya, jadi persiapkan hati kalian, persiapkan kokoro kalian. Kimi Toboku no Saigo no Senju bla 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 akan tayang 7 Oktober. Ini judulnya ini panjang banget ya. Aku jamin sih, tapi grafis atau desain karakter di anime ini bakal bagus, terutama desain karakter ceweknya ya. Aku yakin bakal kawaii ya, karena yang menggarap anime ini adalah studio Silverlink yang dikenal dengan desain karakter ceweknya yang kawaii dan terkenal akan anime Magic School-nya gitu ya. Gak usah diragukan lagi ya. Perang besar antara kerajaan dan Nebulis telah berkobar selama bertahun-tahun. Kesatria muda yang pernah menerima gelar terkuat dari kerajaan bertemu dengan putri dari negara rival. Meskipun mereka itu musuh berbuyutan atau rival gitu, tapi kesatria itu terpesona dengan atau kepincut ya sama si kecantikan sang putri guys. Sedangkan sang putri itu kagum dengan kemampuan dan jalan hidup kesatria tersebut. Namun karena keadaan kerajaan yang seperti ini ya, mereka itu bahkan tidak diizinkan untuk berjalan berdampingan satu sama lain, dan satu-satunya jalan di depan mereka adalah untuk mengalahkan satu sama lain ya. Yap, mirip-mirip kayak Kisuku Gakko no Juliet ya kalau dilihat-lihat anime ini. Kami sama Ninatahi. Kalau kalian suka sama anime Carlot atau Clannad pasti bakalan suka dah ya anime ini, aku jamin ya, karena pengarang anime ini tuh pernah ngebuat Carlot sama Clannad, anime Clannad ya. Dan dengar-dengar ini anime set ya, jadi siapkan tisu kalian ya.
Itu tisu jangan dihabiskan buat colai doang woi. Cerita dari anime ini menampilkan bahwa wanita bernama Hinata terbangun menjadi seorang dewi. Ketika Hinata melihat dunia akan berakhir atau kiamat, ia menunjuk seorang lelaki muda untuk menemaninya di dunia tersebut. Hinata memutuskan untuk tetap bersama lelaki itu hingga kiamat pada dunia terjadi sebentar lagi untuk menghabiskan waktu mereka bersama. Tonikaku Kawaii, pokoknya Kawaii akan rilis 3 Oktober. Ini anime roman komedi santai gitu, dan gue juga ngikutin manganya tuh ya. Pasutri yang bikin iri dan baper di musim depan nanti ya. Saat ujian masuk SMA, Nasa bertemu dengan seorang gadis manis bernama Tsukasa. Nasa jatuh cinta pada pandangan pertama. Saking fokusnya ngelihat Tsukasa, si Nasa ini meleng ya dan ketabrak trukun ya. Untung ya lotong ya, gak pindah ke isekai gitu ya. Nah, saat Nasa ketabrak, Tsukasa ini membantu Nasa yang sedang sekarat. Pada saat itu Nasa pun membulatkan tekad untuk mengungkapkan perasaannya kepada Tsukasa. Tsukasa pun mengatakan ia hanya ingin menjalin hubungan dengannya jika mereka menikah. Men, damage-nya men. Tahun demi tahun berlalu. Setelah lama tak bertemu, gadis itu pun muncul kembali untuk menjadi istrinya si Nasa. Hari-hari pengantin baru ini pun dimulai. Main karakter anime ini polos ya, jadi hati-hati ya. Hati-hati aja ya, jangan greget sama main karakternya ya. Bonus Yowakakeru Sport Slimbing Curse, macam-macam fetish lengkap deh ya di anime ini. Paha ada, opai ada, sispek ada, ya lengkap deh ya. Kalian tinggal cari apa aja ya, kayak dambelan kilo motorul ya, mirip-mirip. Berkisah pada sekumpulan gadis yang berkompetisi dalam olahraga panjat tebing, terutama memanjat dinding yang dibuat secara artifisial sambil memanfaatkan pikiran dan tubuh sepenuhnya. Seorang siswi kelas 1 di Hanamiya Girls High School, Konomi Kasahara, mencoba untuk olahraga ini setelah melatih pikirannya dengan permainan puzzle pada masa SMP. Hidupnya pun berubah saat dia itu menemukan panjat dinding di sekolah terbarunya yang membawanya ke tim panjat tebing sekolah dan mengikuti kompetisi gitu ya. Dan juga ada Gochumon wa Usagi Deska Bloom atau season ketiganya ya. Kalian para lolicon ya, loli lover pasti udah nonton atau tahu lah ya anime, semua seri anime ini ya. Aku sendiri baru sempat nonton season 1 sih. Anime ini pokoknya intinya mengisahkan tentang loli gitu yang bekerja di cafe dengan style mad gitu ya kayaknya. FBA, jangan grebek rumah gue ya, tapi grebek aja itu cafe ya, atau grebek viewer gue yang pedofil ya. Karena kafenya itu penuh dengan loli ya. Satu loli sama dengan 10 tahun penjara guys. So itu dia rekomendasi anime musim fall 2020 dari saya. Komen bila ada kesalahan, like bagi yang suka, subscribe bagi yang mau, share juga ke teman-teman kalian. See you in the video, bye bye.